Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya Hemi Saputra. Saya akan melanjutkan tutorial saya pada episode ini. Pada episode ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana mengkonfigurasi web server, yaitu web server kita menggunakan Joomla dan database PHP MyAdmin dan PHP Info gunakan PHP 5. Jadi ibarat di sini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana mengkonfigurasi web server menggunakan Joomla. Jadi sebelum teman-teman mengkonfigurasi ini, teman-teman harus mendownload dulu pakai Joomla di Google ataupun di media yang lainnya. Ataupun teman-teman bisa mendownloadnya di blog saya. Itu judul blog saya hemisaputra.blogspot.com. Teman-teman bisa download di situ. Di sini adalah di dalam blog sini ada namanya konfigurasi web server. Nah, di situ bisa teman-teman download. Oke. Sekarang kita, apabila teman-teman sudah mendapatkan file Joomla-nya, kemudian teman-teman download, kemudian install di komputer teman-teman. Contohnya di sini, sesudah teman-teman download, teman-teman masukkan flash disk. Contohnya di sini di dalam flash disk saya sudah ada di Joomla-nya. Ini Joomla-nya. Jadi sesudah teman-teman download, teman-teman masukkan flash disk, kemudian nanti colokkan flash disk-nya ke sistem Debian 6. Oke, jika peralatan sudah siap, sekarang kita akan beralih ke mesin Debian 6 kita. Marilah kita beralih ke mesin Debian 6 kita. Oke, sekarang kita sudah beralih ke mesin Debian 6 kita. Sekarang kita akan memulai konfigurasinya. Yang pertama yang harus kita lakukan, masukkan CD-nya dari device, CD or PD device. Nah, oke. Debian yang pertama yaitu Debian 6.0. Di sini saya menggunakan VirtualBox, tetapi jika teman-teman menggunakan PC yang sebenarnya, tinggal teman-teman masukkan ke dalam DPD-ROM, Debian 6 yang pertama, kemudian sistem akan membacanya otomatis. Jika sudah masuk, kemudian ketikkan script apt min get spasi install spasi apache 2 spasi mysql min server spasi php myadmin spasi php 5 spasi links. Bisa teman-teman lihat di situ. Oke, jika sudah teman-teman ketikkan script ini, sekarang kita tekan enter. Maka proses berjalan, maka ada pesan, do you want to continue, yes or no? Kita pilih Y, kemudian enter. Oke, akan muncul new password for MySQL. Jadi kita di sini memasukkan password MySQL untuk login nanti. Contohnya saya isikan password MySQL-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah enter. Oke, kita ulangi password sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Lalu pada web server kategori otomatis kita pilih Apache 2 dengan memberikan tanda bintang dengan cara menekan spasi seperti ini. Cara menghilangkannya juga tekan spasi. Jadi kita pilih Apache 2, tekan spasi seperti ini, memberikan tanda bintang. Kemudian tekan tab, kemudian tekan enter. Proses berjalan.
Ya, maka proses berjalan, kita sabar. Oke, proses penginstalan berjalan. Lumayan lama juga, jadi kita harap bersabar. Oke, apa muncul tampilan configure database for PHP MyAdmin with DB config min common? Kita pilih saja yes, enter. Nah, di sini kita disuruh mengisikan password database. Kita isikan password yang tadi, 1 2 3 4 5, tekan enter. Kita isikan lagi 1 2 3 4 5, tekan enter. Kita isikan lagi 1 2 3 4 5, enter. Maka proses pun berjalan. Jika sudah, sekarang kita lanjut dengan script cd spasi /etc/apache 2, tekan tab biar otomatis ada apache 2, oke. Kemudian cheat, tekan tab biar otomatis ada. Kemudian available, kemudian tekan tab biar otomatis. Oke, jika sudah, tekan enter. Kemudian kita akan mengcopy default menjadi web dengan script cp spasi default, tekan tab biar otomatis, spasi web. Kemudian enter. Kemudian kita akan mengedit folder web dengan script nano spasi web. Kemudian enter. Maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini kita tambahkan script di bawah server admin, yaitu script server name. Jadi S-nya huruf besar dan N-nya huruf besar. Jadi apabila yang diketikkan huruf besar, maka huruf besar. Jika huruf kecil, maka huruf kecil. Kalau tidak, dia akan error. Oke, server name spasi www.smkyatim.sch.ac.id. Jadi nama domain ini telah saya beritahukan kepada teman-teman pada tutorial sebelumnya, yaitu pada konfigurasi DNS server. Jadi saya harap teman-teman sudah menonton tutorial sebelumnya sebelum menonton tutorial ini. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini /web. Tambahkan /web. Kemudian / lagi. Kemudian kita tambahkan lagi di bawah sini /web. Jadi formatnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah teman-teman ganti menjadi seperti ini, sekarang teman-teman simpan dengan menekan Ctrl X, tekan Y, kemudian enter. Jadi sekarang kita akan mengenablekan folder web dengan cara A2 inside spasi web. Kemudian enter. Maka folder web akan terenablekan. Jadi yang kedua, kita akan mendisable folder defaultnya dengan cara A2 decide, tekan tab biar otomatis, decide spasi default. Jadi kita akan mendisablekannya, defaultnya.
Oke, akan terdisable. Sys default disable. Kemudian sesudah itu kita masuk ke directory var www dengan cara cd spasi /var/www. Kemudian enter. Di dalam folder www ini kita akan membuat folder web, yaitu dengan cara mkdir spasi web. Kemudian enter. Jadi kita di sini juga akan membuat folder untuk flash disk kita nanti. Karena seperti saya bilang tadi, data jumlahnya setelah kita download, kita letak di flash disk. Tapi terlebih dahulu kita buat folder untuk flash nanti dengan script mkdir /home/flash. Di sini kita akan membuat folder flash disk. Enter. Sesudah itu kita tancapkan flash disk. Karena di sini saya menggunakan VirtualBox, jadi saya dari device, USB device, di sini akan ada Kingston Data Traveler. Kita klik. Tetapi jika teman-teman menggunakan PC sebenarnya, tinggal colokkan saja. Apabila sudah muncul pesan seperti ini, berarti flash disk sudah benar-benar masuk. Jadi kalau menggunakan PC sebenarnya lebih gampang, tinggal colokkan saja ke portnya, maka akan ada tampil pesan seperti berikut ini. Ini seperti ini. Assuming drive KK. Cara memberhentikannya dengan menekan Ctrl C. Sekarang kita lihat dulu deteksi. Flash disk kita akan menjadi model apa? Dengan script fdisk spasi min L kecil ya, enter. Di situ dikatakan di flashboot flash disk kita yaitu /dev/db1. Jadi sekarang kita mount flash disk kita ke folder yang telah kita buat tadi dengan cara mount spasi /dev ini ya, file kita ini dev ini dev. Inilah flash disk kita. /dev/sdb1 spasi kita mount ke folder yang kita buat tadi, yaitu folder home/flash. Kemudian enter. Maka akan ada pesan seperti ini. Jika sudah, sekarang kita masuk ke folder flashnya tadi, cd spasi /home/flash. Tekan enter. Cara mengetahui data-data apa saja yang ada di dalam folder flash ini, kita tekan ls, enter. Maka ada terdapat di situ tadi folder jumlah ya. Jadi data jumlah saya tadi di dalam folder jumlah. Jadi kita masuk ke dalam folder jumlah, cd spasi jumlah, tekan tab biar otomatis. Kemudian enter. Kemudian kita tekan ls untuk mengetahui data apa yang ada dalam folder jumlah ini. Oke, di situ ada jumlah.zip. Jadi data jumlah zip saya ada dalam folder jumlah. Jadi teman-teman sesuaikan di mana teman-teman meletakkan data jumlahnya. Oke. Kemudian jika sudah ketemu jumlah.zip-nya, kita kopikan cp spasi jumlah.zip, kita tekan tab biar otomatis ke folder web yang telah kita buat tadi. /var/www/web. Kita kopikan. Jadi cp spasi jumlah.zip spasi /var/www/web. Kemudian enter. Jika sudah kita kopikan, kita masuk ke folder web tadi. cd spasi /var/www/web. Kemudian kita tekan enter. Jadi kita sudah masuk ke directory web. Untuk mengetahui data yang ada dalam folder web, kita tekan ls. Enter. Maka di situ sudah ada data jumlah.zip. Sebelum kita mengekstrak data berbentuk zip ini, sekarang kita install dulu paket yang dibutuhkan untuk mengekstrak file ini. Dengan script apt-min get spasi install spasi unzip. Jadi paket untuk mengekstrak data ini adalah unzip. Kemudian kita tekan enter. Oke, proses berjalan.
Jika kita sudah menginstal unzip-nya, sekarang kita ekstrak file zip-nya. Unzip spasi joomla, kita tekan tab biar otomatis. Unzip spasi joomla.zip. Kemudian kita tekan enter. Maka pengekstrakan pun berjalan. Butuh waktu lama juga. Oke, jika sudah ada tampilan seperti ini, sekarang kita akan memberi hak akses kepada klien agar klien dapat membukanya dengan cara chmod spasi 777 spasi titik 2 ya /web spasi min R besar. Oke, kemudian tekan enter. Jika sudah kita beri hak akses, kemudian kita restart Apache-nya dengan script /etc /init.d /apache2 spasi restart. Untuk mengotomatiskannya tekan tab ya. Restart. Jika tidak ada pesan kesalahan seperti ini, maka konfigurasi web Joomla server kita sudah berhasil. Sekarang kita akan beralih ke klien kita. Oke, sekarang kita beralih ke klien kita. Oke, kita sudah beralih ke klien kita. Jadi, sebelumnya, jika teman-teman ingin mengakses ke klien, pastikan bahwa server Debian 6 dan klien memang sudah terhubung. Di sini karena saya menggunakan VirtualBox, teman-teman bisa melihat bagaimana cara menghubungkan menggunakan VirtualBox dan klien di tutorial sebelumnya, yaitu konfigurasi DHCP server. Tetapi jika teman-teman menggunakan PC sebenarnya, teman-teman bisa mengambil kabel LAN card, kabel RJ45, kemudian hubungkan ke ETH yang satu, kemudian yang satu lagi hubungkan ke access point. Maka laptop akan menerima akses dari access point. Tetapi cara menghubungkan DHCP-nya teman-teman bisa lihat juga di tutorial konfigurasi DHCP server yang sebelumnya. Nah, di situ teman-teman bisa mempelajari bagaimana menghubungkan antara klien Debian dan server Debian yang sebenarnya. Oke, jika sudah benar-benar terhubung seperti saya ini, kemudian kita akan tes dengan membuka browser Mozilla Firefox. Ini ya, kita klik, kita buka. Oke, kemudian kita ketikkan www.smkyapim.sch.ac.id, nama domain yang telah saya beritahukan pada tutorial konfigurasi DNS server. Jadi saya harap teman-teman sudah menonton tutorial sebelumnya agar teman-teman dapat memahaminya. Jika sudah kita tekan nama domain kita, kemudian tekan enter. Di proses. Ya, mungkin agak lama pengaksesnya. Kita agak bersabar sebentar. Kita sabar menunggu. Oke, karena kita sudah menunggu terlalu lama, tidak bisa juga. Ini entah kenapa, tetapi di sini ada tulisan Joomla Web Installer www.smkyapim.sch.id. Jadi selama kita menunggu ini,
Sekarang coba kita buka dulu PHP MyAdmin kita, apakah sudah bisa. Kita buka dulu PHP MyAdmin kita. Oke, cara buka PHP MyAdmin dengan mengetik www.smkyapim.sch.ac.id/php MyAdmin. Ini cara membuka untuk database PHP MyAdmin kita. Kemudian enter. Jika tampilannya seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke PHP MyAdmin kita. Username-nya kita masukkan untuk masuk ke PHP MyAdmin yaitu root, ROOT. Kemudian untuk passwordnya kita isikan yang telah kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita buat saat konfigurasi tadi. Kemudian kita klik go. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman sudah mendapat tampilan PHP MyAdmin seperti ini, maka sudah berhasil. Sekarang kita cek dulu jumlah kita. Oke, juga masih proses. Jadi selama proses, kita beralih dulu ke server di band 6 kita untuk mengkonfigurasi info.php kita. Selagi menunggu loading ini. Oke. Sekarang kita buka dulu. Kita beralih dulu ke mesin di band 6 kita. Oke, kita beralih dulu ke mesin di band 6 kita. Oke, sekarang kita sudah beralih ke mesin di band 6 kita lagi. Jadi sekarang kita akan menambahkan script untuk PHP info kita. Tadi kan kita telah membuka PHP MyAdmin kita. Sekarang kita akan membuka php.info kita. Karena biasanya 3 domain inilah yang selalu masuk dalam lomba LKS IT Networking. Jadi sekarang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menekan cd/www/web. Jadi kita masuk dulu ke directory webnya, enter. Sesudah itu kita ketikkan, jika sudah kita masuk ke directory web, kita masukkan cat spasi tanda panah seperti ini di keyboard, oke. Kemudian spasi php info.php seperti ini. Jika sudah enter, kemudian kita tekan tanda panah buka seperti ini, 1, kemudian tanda tanya. Oke, kemudian ketikkan PHP. Sudah itu enter. Kemudian tekan tab sekali. Lalu kita ketikkan PHP info buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Jika sudah enter. Kemudian tanda tanya. Kemudian tanda tutup pagar seperti ini. Kemudian tekan enter. Jika sudah ketikan seperti ini, kita menyimpannya dengan menekan Ctrl D. Oke, jadi tersimpan. Sekarang lalu kita coba ke klien kita. Klien kita menggunakan Windows XP. Sekarang kita beralih ke klien kita dulu, oke? Oke, sekarang kita sudah beralih ke klien kita, yaitu klien kita Windows XP. Sekarang kita buka Prevoxer lagi. Kita klik seperti ini. Jika sudah, kita buka tab baru saja. Cara membuka PHP info kita dengan domain www.smk.sch.id/phpinfo.php. Caranya seperti ini. Kemudian enter. Maka akan muncul PHP info kita. Nih. Jadi di sini dalam web server kita ada PHP info, ada untuk database server kita yaitu menggunakan PHP MyAdmin, dan ada web server kita Joomla sebenarnya. Tetapi entah kenapa ini masih loading, belum muncul-muncul juga. Jadi apabila di sini kan masih loading, nggak tampil-tampil, teman-teman bisa melihat tutorial secara teks di blog saya, yaitu juga ada konfigurasi.
Di blog saya namanya hemisaputra.blogspot.com. Jika teman-teman berhasil membuka cara Joomla web installer ini, di sini entah kenapa PC saya tidak bisa membukanya. Tetapi jika teman-teman berhasil membukanya, cara mengkonfigurasinya teman-teman bisa melihat di blog saya hemisaputra.blogspot.com. Di situ ada berjudul konfigurasi web server. Di situ teman-teman bisa lihat bagaimana mengkonfigurasi Joomla di klien Windows XP. Karena saya telah mempostingnya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkan komentar di bawah video ini. Dan jika teman-teman ingin memberikan komentar, juga bisa di blogspot saya, yaitu hemisaputra.blogspot.com. Dan juga teman-teman bisa menghubungi saya dengan nomor ini jika ada masalah pada Debian 6 ataupun masalah error. 085923006541. Oke, teman-teman bisa melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan, keluhan ataupun masalah error lainnya, masalah Debian 6. Insyaallah saya admin Hemi Saputra akan dapat menjawabnya. Jadi masalah Joomla ini nggak bisa dibuka di sini karena lelet mungkin. Jadi saya harap teman-teman melihatnya saja cara mengkonfigurasinya di hemisaputra.blogspot.com. Di dalam blogspot ini akan ada namanya konfigurasi web server. Kemudian teman-teman klik, maka akan muncul bagaimana cara mengkonfigurasi Joomla di klien Debian-nya. Sebelum saya minta maaf karena saya tidak bisa menampilkan bagaimana mengkonfigurasi Joomla di dalam video ini, tetapi teman-teman bisa melihat di blogspot saya jika teman-teman ingin memang belajar sekali. Oke, sekian dan terima kasih, sampai di sini dulu. Dan salam sukses, semoga teman-teman bisa menang di dalam lomba LKS IT Networking Spot. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.